Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berikut akan saya presentasikan laporan dari proyek yang kami buat untuk tugas mikroprosesor dan mikrokontroller, di mana kami membuat alat pengatur suhu, di mana pintu otomatis dipasang dengan berbasis Arduino. Berikut saya akan sebutkan kelompok kami, pertama Herman Suherman, Hamdan Mustafa Kamal, Isnadil Ibnu Fasya, dan terakhir Rudi Hermawan. Oke, langsung saja akan saya bacakan latar belakang dari laporan ini, di mana kasus COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia membuat WHO mendeklarasikan bahwa penyakit COVID-19 sebagai pandemi. Cara mengurangi angka kasus positif yang meluas dilakukan pembatasan aktivitas, mulai dari gaya hidup yang selalu bersih, rajin berolahraga, agar menjaga imunitas tubuh sampai menjaga jarak antar individu dengan individu lain. Selain itu, WHO menyampaikan bahwa penularan virus dapat melalui permukaan benda-benda, sehingga disarankan untuk mengurangi mobilitas kita di luar rumah itu. Di luar rumah itu pun jika kita ingin keluar dengan keadaan yang betul-betul mendesak. Perkembangan teknologi yang cukup pesat dengan berbagai perangkat tambahan dan pengendali otomatis tidak asing lagi di zaman yang modern ini. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan perangkat yang dapat bekerja secara otomatis dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal yang kecil seperti mainan elektronik sampai dengan mode-mode rangkaian digital lainnya. Dalam dunia elektronika, seringkali kita mendengar istilah mikrokontroller. Mikrokontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Pada umumnya, mikrokontroller ini terdiri dari CPU, memori, I/O tertentu dan unit pendukung lainnya yang sudah terintegrasi di dalamnya. Arduino adalah salah satu jenis mikrokontroller yang paling populer di dunia, paling banyak digunakan di dunia. Dikutip dari Rahmat 2015, Arduino ini menggunakan chip AVR sebagai mikrokontrollernya. Kemudian Arduino adalah sebuah platform open source yang digunakan untuk membuat berbagai macam proyek elektronika. Platform Arduino sekarang ini menjadi sangat populer karena kemudahannya dalam penggunaan dan penulisan kode. Tidak seperti kebanyakan papan sirkuit sebelumnya, Arduino tidak lagi membutuhkan perangkat keras terpisah, disebut downloader, untuk membuat kode program ke dalam mikrokontroller. Selain itu, Arduino IDE menggunakan bahasa program C++ dengan versi yang telah disederhanakan, sehingga lebih mudah dalam belajar pemrograman. Dan situasi pandemi seperti mobilitas manusia di luar rumah dikurangi dan segala belajar pengajar via daring dan bekerja di kantor mewajibkan karyawannya WFH atau work from home. Tapi ada beberapa kebutuhan mendesak yang dimana kita harus keluar dan masuk ke rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah agar segala perlengkapan bahan dan pangan bisa terpenuhi. Untuk itu, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dengan senantiasa mengecek kondisi kita di saat berkegiatan di luar rumah. Langkah untuk mengatasi hal tersebut
kita harus senantiasa selalu mengecek suhu tubuh kita sebelum masuk ke dalam rumah. Maka diperlukan mengontrol suhu dan pintu otomatis pada setiap sudut rumah. Salah satunya yang paling populer yaitu dengan memanfaatkan sistem kerja microcontroller. Dikutip dari Puspadini 2013 halaman 41. Microcontroller adalah sebuah chip yang di dalamnya terdapat microprosesor yang sudah dilengkapi dengan I/O dan memori. Antara lain prosesor, RAM, timer atau counter, bandar I/O, dan peralatan pendukung lainnya. Dewasa ini jenis-jenis microcontroller telah banyak digunakan dalam setiap kontrol atau sistem otomatis. Salah satunya Arduino Uno. Di sini dalam pembuatan pintu otomatis dengan berbasis Arduino ESP8266. Kemudian yang poin 1.12 usulan sistem. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibuat suatu sistem pengecekan suhu dan pintu otomatis secara mudah oleh pengguna tanpa harus melakukan pengecekan secara manual. Dalam penelitian sebelumnya dengan judul penelitian prototipe sederhana alat sensor suhu akan mengecek dengan range yang sudah disetting di program Arduino IDE, di mana suhu di atas 37 derajat Celcius, maka pintu otomatis dengan solenoid akan terkunci dan display OLED akan menampilkan data suhu tinggi, suhu tinggi dilarang masuk. Kemudian jika suhu dengan di bawah 37 derajat Celcius, maka display akan menampilkan data suhu Anda aman, silakan masuk. Alat ini juga ditambahkan dengan fitur Blink, yang dimana fitur ini kami dapatkan dengan mendownload di aplikasi Google Play Store. Berikut gambarnya. Dan fungsinya software ini ialah mengontrol Arduino Raspberry Pi dengan sejenisnya melalui internet. Blink dirancang untuk Internet of Things atau IoT dengan tujuan dapat mengontrol hardware dari jarak jauh, dapat menampilkan data sensor, dapat menyimpan data visual, dan melakukan banyak hal canggih lainnya. Ada 3 komponen utama dalam platform, yaitu Blink aplikasi, Blink server, dan Blink library. Maka diperoleh kesimpulan bahwa alat yang dibuat tersebut bisa membaca kondisi kita dan pintu otomatis akan bekerja setelah sensor suhu membaca suhu kita. Alat ini akan sangat membantu manusia dalam efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan sehari-harinya dalam memperkecil kemungkinan terpapar COVID-19. Terima kasih, presentasi dari saya mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk tema COVID ataupun pandemi. Saya Suherman dengan NPM 19700200013. Baik, kita lanjutkan untuk flowchart. Kita pertama dari mulai dulu, terus inisialisasi sensor dan library. Selanjutnya tampilan awal OLED display, dan selanjutnya membaca data sensor dengan sensor DHT11. Nah, dari DHT sensor ini dia akan outputnya ke display OLED untuk suhu ruangan atau ambient temperatur, dan display blink di address V1 untuk keluarannya. Lalu dari pembacaan sensor DHT juga ada juga pembacaan data sensor dari MLX 90614. Outputannya itu larinya ke display OLED untuk mengecek suhu objek,
dan satunya lagi ke display blink dengan address V2. Dan selanjutnya dia untuk temperatur atau suhu, kalaupun di atas 37 derajat maka outputannya ke LCD blink dengan address V3 dan relay on. Dan apabila suhu di bawah 37 derajat, dia akan full dan balik lagi membaca suhu temperatur ruangan. Dan temperatur di atas 37 derajat, dia memerintahkan relay off, solenoid off, serta buzzer dia posisi off. Tapi jika temperatur di atas 37 derajat, buzzer on dan nyala, dan lalu ke display OLED menampilkan dilarang masuk. Selanjutnya ada notifikasi di aplikasi Blink, suhu Anda tinggi dan dilarang masuk. Juga di widget LCD-nya Blink, masuknya di address V3. Berikut gambar fortchart-nya. Lalu ke slide selanjutnya, yaitu diagram rangkaian sistem. Diagram rangkaian sistem terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, yang komponen utama yaitu Dewan Mini, dan kita menggunakan display OLED 1306 dan menggunakan dua sensor. Yang pertama DHT11 dan DHT11 buzzer, dan menggunakan buzzer, solenoid pintu, serta step down untuk menurunkan tegangan untuk Dewan Mini, dan menggunakan power source atau adapter 12 volt, dan juga relay untuk menggerakkan solenoid. Adapun fungsi komponen, yang saat pertama modul, yaitu modul ini berbentuk layar yang tentunya berfungsi sebagai inputan informasi dalam bentuk layar digital. Dengan layar sekecil ini mampu menampilkan segala macam informasi standar dalam bentuk minimalis. Yang selanjutnya yaitu sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing atau mengontrol objek, suhu, dan kelembaban yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Lalu selanjutnya komponen yaitu relay ataupun modul relay. Rangkaian modul relay ini memiliki satu channel yang berfungsi untuk mengatur aliran listrik pada satu saklar. Komponen lainnya yaitu buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Juga ada komponen solenoid ataupun pintu untuk sebagai solenoid door lock, berfungsi sebagai pengunci pintu otomatis. Solenoid door lock terhubung dengan sistem sehingga dapat diatur kapan harus terbuka dan kapan harus tertutup. Selanjutnya, adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC menjadi yang tinggi menjadi DC yang rendah. Dan satunya lagi step down modul. Fungsi utamanya itu sebagai transformasi
transformator step down menurunkan tegangan listrik dan menyesuaikannya dengan kebutuhan elektronika. Dan yang komponen utama yaitu Wemos D1 Mini merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Node MCU. Oke, berikut paparan dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Iknaldi Mutasya. Saya dari kelompok 1. Kelompok 1 saya melanjutkan persentase pada tema pandemi COVID-19 ini. Yang pertama saya langsung melanjutkan bagian-bagian program pada proyek ini. Untuk programnya terutama kita masukkan dulu include-nya. Di situ ada beberapa, ada include WRH untuk menambahkan library I2C di display OLED, dan include library sensor, ada MLX 90614, menambahkan library grafik pada OLED, dan ada juga library OLED di aplikasi Blink dengan menggunakan modul, yaitu modul ESP8266 untuk Wi-Fi, dan juga modul D1 Mini. Nah, ini dia ada tampilan define screen with 128 di OLED-nya. Itu 128 pixel dan 64, dan juga ada SSD 1306. Ini dia program-programnya. Oke, kita lihat program-programnya. Mungkin ini program gambar nih, saya ngambil dari Google untuk contoh. Langsung aja ke bawah. Lihat lagi. Mungkin tampilannya seperti ini ya, tapi kalau untuk di program beda. Nah, ini hasil dari program-program ini menunjukkan gambar pada simbol itu dilarang masuk. Dan void gambar 1 itu dia memerintahkan menampilkan gambar untuk dilarang masuk. Dilarang masuk itu nanti ada tampilannya di display OLED-nya sama di display Blink ketika suhu Anda di atas 37. Nah, ini dia juga ada Blink timer juga. Pakai MLX 90614. Nah, ini dia nih untuk coding programnya. Pastikan WiFi-nya itu harus sama. WiFi dari handphone sama programnya harus sama, nggak boleh berbeda dari WiFi lain. Nah, ini dia. Ini untuk alamat DHT pinnya nih, untuk sensor suhu ruangan. Nah, ini untuk ke LCD V3.
masuk lagi ke void setup. Jadi teman-teman nggak bisa, yang mau bikin project ini nggak bisa untuk wifi nya salah-salah, harus satu alamat. Dan kita lihat lagi, ini juga nih program I2C nya, sensornya. Nah ini outputnya nih ya, ada buzzer dari relay nih, temperatur sensornya. Ini dia nih apa untuk program sensor DHT, ini komponen DHT nya, float H, DHT rate humidity, float T, DHT temperatur. Ketika gagal membaca sensor, dia akan balik lagi, jadi ngebaca ulang lagi tanpa harus di reset kembali. Nah blinknya nih, bacanya nanti menampilkan data temperatur pada virtual blink alamat V4, dan V5 menampilkan humidity pada virtual blink alamat V5. Jadi ini udah menampilkan langsung ya di blink temperatur, suhu tubuh sama suhu ruangan. Kelihatan langsung objeknya, temperatur ruangannya. Dan juga udah dikasih settingan timernya. Kita lihat lagi ke bawah. Nah ini dia nih. Ini dia nih display tampilannya nih. Untuk DHT, ada temperatur, set print, ruangan, temperatur, objeknya itu ini ya, kita nih, misalkan kita objeknya nih, kita yang di baca suhunya. Ini udah kelihatan nih. Ya teman-teman yang ingin mencoba silakan. Kita lihat lagi. Nah untuk yang V1 nya menampilkan data temperatur suhu ya, ada alamat V1. Nah untuk yang V2 nya menampilkan objek kita nih, suhu kita pada temperatur suhu V2. Tampilannya kalau ini display, ada teksnya juga. Ini set kursor ini kayak ini ya, apa tuh, bloknya udah kelihatan nih, kelompok 1 nih, displaynya set kursornya di berapa gitu dengan ya, dia kelompok-kelompoknya. Nah dengan waktu 4000 second. Kita bawa lagi. Oke. Nah ini dia nih programnya lagi nih. Nah untuk void, baca sensor. Jika temperatur objek di atas 37 derajat Celcius, gambar 1 menampilkan LCD dilarang masuk. Nah dia untuk buzzernya, dia menampilkan bunyi suara. Nah jika temperatur suhu objek ini, suhu kita di bawah 36, nah LCD di OLED dan mungkin di blink menampilkan aman, suhu Anda aman ya. Notif sensornya tuh kelihatan di atas 37, suhu Anda tinggi, dilarang masuk. Jika tidak
kurang dari 36 berarti suhu Anda aman. Nah, ini buzzernya nih, baca nih, dia nyala dengan waktu 100 second, mati juga seperti itu dengan waktu yang sama. Pokoknya LCD untuk menampilkan isi program suhu Anda keadaan aman. LCD print untuk di 0 blok, suhu Anda aman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang kurang atau kata-kata saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Lanjut dengan part keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdan Mustafa dari kelompok 1 akan menyambung persentase yang dilakukan oleh teman-teman saudara Herman, Rudi, dan Isnaldi Ibnu Pasa. Oke, kesimpulan dan dari hasil tugas tersebut adalah hasil percobaan yang dilakukan didapat kesimpulan sensor DHT11 memiliki persentase error sebesar 1,11%, sedangkan untuk sensor MLX 90614 pembacaan data suhu yang akurat didapatkan pada jarak 10 cm dari sensor. Delay notifikasi alarm pada aplikasi Blink adalah sebesar 1,2 detik, dan saran yang ditambahkan pada penelitian selanjutnya adalah penambahan laser diode agar didapatkan hasil yang lebih akurat lagi. Tabel data pengujian sensor DHT itu untuk menggunakan handphone itu sebesar 27 derajat Celcius, menggunakan sensor DHT11 26,70 derajat Celcius. Tabel data pengukuran sensor MLX 90614 jarak 30 cm, suhu adalah 34,85 derajat Celcius. 20 cm suhunya adalah 35,05 derajat Celcius. 10 cm 35,71 derajat Celcius. 0 cm 39,31 derajat Celcius. Kemudian terlampir data dokumentasi pada saat dilakukan proyek tersebut. Ada log, terus terlampir saat proyek, terus ada sensor temperatur, ada alarm, ada display, dan adaptor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya wireless. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan dan mempraktekkan tugas dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Untuk tema kelompok kami yaitu untuk pensensor suhu tubuh, dan apabila di atas 37 maka pintu ataupun door lock itu otomatis mengunci, dan apabila di bawah temperatur sekitar 37 derajat maka pintu itu bisa dibuka atau membuka secara otomatis. Oke, pertama-tama kita dari perkenalan untuk beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu sensor DHT yang fungsinya untuk mensensor ambient temperatur ataupun suhu ruangan. Selanjutnya
Sensor yang kedua itu sensor MLX 90614 suhu yang berfungsi untuk mensensor atau mengontrol suhu objek. Yang selanjutnya yaitu buzzer alarm. Lalu yang komponen selanjutnya yaitu kita pun menggunakan relay 6 volt DC. Selanjutnya kita menggunakan LCD OLED 1306 juga sebagai pengunci, yaitu solenoid dengan spek 12 volt DC 0,6 ampere, dan yang utamanya kita menggunakan D1 Mini modul WiFi microcontroller. Juga tambahan komponen yaitu adapter 12 volt DC 1 ampere. Sebagai pengontrol jarak jauh kita menggunakan aplikasi Blink yang telah di-download dan dikonfigurasi. Oke, langsung aja ke prakteknya. Apabila temperatur lebih dari 30 derajat, di notifikasi di HP muncul notifikasi bahwa suhu Anda tinggi, dilarang masuk, dan LED buzzer pun bunyi. Tampilan di LCD ambient temperatur sekitar 28 derajat dan temperatur objek 30. Oke, dilanjut lagi untuk demonstrasinya. Oke, kita lanjut lagi untuk demonstrasi. Apabila temperatur di atas 37, maka di tampilan di HP ada notifikasi seperti ini, dan solenoid pun atau door lock-nya dia mengunci. Dan apabila kita lepas, maka temperatur normal di bawah 37 yang kita lihat di display sekitar 31,99, maka pintu otomatis bisa dibuka. Dan tampilan di LCD sama dengan tampilan di aplikasi. Baik teman-teman, seperti itulah percobaan dari tim kami. Terima kasih. Kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan hasil rangkaian kemarin, dan hari ini kita coba praktikan. Ini sudah kelihatan teman-teman displaynya, dan sudah ngebaca suhu ruangan dan suhu tubuh kita. Tapi kita dengan alat handphone ini kelihatan suhunya. Suhu di HP kita lihat dulu. Ini di aplikasi ya, di Blink. Suhu Anda 34. Dan suhu ruangannya 31,650. Kita lihat, berarti dia open lock ya, ngebuka. Ini display di display di sini di OLED-nya sama di handphonenya sama ya. Kita lihat dulu buka pintunya. Nah, ini dia. Ini locknya kebuka nih. Itu beli lagi yang locknya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kalau ketika suhu di atas 37 ya, locknya mengunci. Kita lihat. Mungkin di layar terlalu cepat teman-teman di program kita.
Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe. Itu ya teman, hari ini demonstrasinya. Tidak bayar. Nah, ini ketika suhu Anda aman. Kita lihat lagi, kita deketin. Nah, ini suhu dari handphone saya yang video ya. Iya. Tuh, dilarang masuk. Suhunya Anda tinggi, dilarang masuk. Oke, mantap. Nah, suhu Anda aman nih, silakan masuk lagi. Ya, saya pas waktu di on. Lihat lagi teman-teman, sekali lagi. Nah, ini kalau misalkan suhunya tinggi nih, jadi pintu ini nih ngelok nih. Namanya 10 kali bukan Nah, pintunya. Nah, ini kalau ketika suhunya tidak tinggi, ada settingannya di bawah 37, berarti bisa kebuka. Nah, kayak seperti ini, bisa kebuka. Nah, ketika suhunya tinggi, kita lihat lagi. Nah, langsung ngelok. Nih, locknya tuh main. Tuh, kita lihat gitu. Jadi kan sama dengan yang itu kan, beda itu doang. Mungkin project kita kali ini oke, teman-teman, gitu aja. Tapi kalau pin itu kan bisa kedetek lah. Jangan lupa nanti nonton di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share. Apabila ada kurang-kurang, mohon dimaafkan karena kami membuat ini secara kelompok dan mencoba mengeksperimenkan. Oke. Salam elektro, salam Arduino, salam modul semuanya. Salam setrum. Guys, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Thank you.